Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arifin Trajet. Teman-teman, memiliki mobil tua itu minimal 3 minggu satu kali harus kita cek komponen-komponen penunjang dari sebuah mesin mobil. Contohnya saja kita mengecek stik oli untuk mengetahui jumlah oli yang berada di dalamnya apakah masih normal, apakah sudah mulai berkurang. Di stik oli kita bisa lihat dua titik, yang di bawah itu adalah batas minimal dan yang atas itu adalah batas maksimal. Begitupun tabung untuk di minyak rem itu terdapat tanda maksimal dan tanda minimal. Kita harus lihat tanda tersebut. Jika berada di tanda minimal, hendaknya kita menambahkannya kembali ke batas maksimal. Sama dengan tabung minyak rem tadi, tabung power steering juga terdapat tanda maksimal dan minimal. Tabung air wiper juga demikian, terdapat batas untuk pengisiannya. Dan yang terakhir kita cek itu adalah air radiator. Sama juga dengan tabung-tabung yang lain, tabung air radiator ini juga terdapat tanda maksimal dan tanda minimal. Karena setiap 3 minggu satu kali ataupun 2 minggu satu kali saya selalu mengecek tabung-tabung tersebut, sehingga saya menjadi tahu jika ada perubahan dari batas minimal dan maksimal tabung-tabung tersebut. Saya mendapatkan air radiator ini berada di tanda minimal. Saya yakin pasti ada jalur radiator yang kurang rapat ataupun yang rembes. Maka dari itu saya mengeceknya satu persatu, mulai dari tutup radiator yang bagian bawah, selang-selang, dan jalur-jalur radiator yang terikat dengan selang. Setelah saya cek dan pastikan semua aman, hanya satu selang yang berada di tabung reservoir itu mengalami rembes. Akan saya buka selang itu teman-teman, dan saya akan memastikan penyebab dari selang tersebut menjadi rembes. Ternyata penyebabnya itu memang dari selangnya teman-teman, dan klem pengikatnya itu kurang rapat. Tapi kali ini saya tidak mengganti selangnya karena memang saya belum memiliki selangnya, dan untuk membukanya itu sangat sulit. Selang yang di belakang itu terhubung dengan pipa coolant yang jangkauannya sangat sempit dan agak memakan waktu untuk membukanya. Untuk kali ini saya coba hanya mengganti klem pengikatnya saja dengan klem yang cukup bagus dan ditambahkan sedikit lem silikon. Jika memang masih terjadi rembesan, ya terpaksa saya harus mengganti selangnya. Ini klem yang lama teman-teman. Menurut saya ini klem sudah agak lemah untuk mengikat, dan ini adalah klem yang baru. Mudah-mudahan dengan klem yang baru ini selang dapat terikat dengan rapat. Dan saya menggunakan lem silikon abu-abu ini teman-teman. Menurut toko spare part mobil, ini lem silikon sangat bagus kualitasnya. Ini sudah saya rekatkan klem yang barunya teman-teman, dan saya tambahkan lem silikon untuk menutup celah.
Semoga tidak ada rembesan lagi dan bisa awet. Saya akan mengontrol ketinggian air radiator ini di tabung reservoir. Jika masih tetap berkurang, maka saya akan mengganti selangnya. Teman-teman, inilah keuntungan jika kita rajin mengecek komponen-komponen yang ada pada bagian mesin, terutama komponen yang berupa tabung-tabung pengisian. Jika terjadi pengurangan cukup banyak dalam waktu 3 minggu satu kali kita mengecek, kemungkinan besar terjadi rembesan, baik itu di jalur selang ataupun di komponen-komponen lain. Contohnya saja yang sering terjadi rembes itu pada master kopling atas dan master kopling bawah yang disebabkan oleh sealnya pecah. Jika kita rajin mengontrol, kita pun dapat segera mencari tahu penyebabnya, memperbaiki sendiri ataupun dengan cara membawanya ke bengkel, sehingga dapat mengurangi resiko mogok di perjalanan. Demikianlah video saya kali ini teman-teman, semoga menjadikan referensi dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.